Selamat datang di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ya, dipancarluaskan dari Geraha Siar El Tari Tambua, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar kita di Kipra Indonesia, ya hari ini momennya luar biasa. Kita memulainya lebih awal, tidak mengapa ya, karena kita punya narasumber yang luar biasa. Jauh-jauh dari Kabupaten Alor, Nusa Kenari, mengunjungi RRI Tambua, luar biasa. Nah, pendengar sekilas dulu ingin kita ketahui bersama ya, pendengar, dari sebuah situs di mana seperti kita ketahui bersama pula bahwa Gerakan Nasional Literasi Digital ini memiliki program baru pada tahun 2021 ya, yakni podcast literasi digital. Dan podcast literasi digital sendiri merupakan penyampaian pembelajaran materi literasi digital dalam bentuk audio streaming seputar dunia digital. Nah, podcast ini sedang menjamur dan merupakan media yang sering didengarkan oleh anak-anak muda untuk mencari inspirasi dan rekreasi ya. Podcast literasi digital ini juga diisi oleh para kreator yang memiliki aspirasi menghasilkan karya di platform YouTube dan juga Instagram. Ya, mungkin salah satu tujuan dari podcast ini juga adalah media berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan saling belajar tentang keahlian yang dimiliki oleh masing-masing. Kita mau telusuri nih ya, salah satu sekolah di wilayah Kabupaten Alor, yakni SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi ya. Di sana ada pengembangan digitalisasi sekolah melalui podcast. Sudah hadir di studio 1 RRI Tambua bersama saya, bersama kita semua pendengar, Pak Markus Kari SPD selaku pengelola media SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Selamat sore Pak Guru. Selamat sore. Luar biasa. Selamat datang di Atambua, selamat datang di RRI Tambua. Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya dari SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi untuk hadir di studio. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini di RRI Alor sudah hadir di sana dan tidak cukup sampai situ, mau ke sini rumah besarnya lagi RRI Tambua ya. Jalan-jalan juga, jadi pas langsung mampir di. Oke, perjalanannya menyenangkan ya dari Alor ke Tambua. Harus lewat Kupang dulu ya ceritanya. Luar biasa. Jadi Pak Guru saat ini sedang menikmati suasana liburan ya. Betul sekali. Oke, kumpulkan tenaga, kumpulan energi baru biar nanti tahun pelajaran baru ini lebih semangat lagi nih buat anak-anak murid. Luar biasa. Boleh dong di awal ini kita berkenalan dulu, bisa memperkenalkan tentang SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, Pak Guru. Baik. Oke, terima kasih Kakak. SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi merupakan salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letaknya di Jalan Sudirman, berhadapan dengan Gereja Katolik Yesus Gembala yang Baik. Nah, SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi untuk tahun ini, tahun pelajaran 2023-2024 saat ini dalam proses penerimaan peserta didik baru. Dan untuk kita di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi juga terkait dengan digitalisasi, kita juga sudah mulai berusaha membangun digitalisasi sekolah melalui podcast dan beberapa platform media lain. Itu sudah dilakukan sejak tahun ajaran 2022-2023. 2022-2023 ya. Ini hampir 1 tahun atau sudah 1 tahun ini? Iya. Maaf. 2021, 2022, 2023. Jadi dimulai di tahun 2022 awal bulan Februari. Awal bulan Februari. Iya. Oke, baik, luar biasa ini. Apakah kemudian karena pandemi yang mengakhirkan juga tentu ada ya dalam pemanfaatan teknologi yang ada untuk podcast ini, Pak Guru? Iya. Nah, ini latar belakang ya adanya. Ini memang dari arahan langsung dari kepala sekolah untuk digitalisasi sekolah ini. Memang kami di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi juga merupakan sekolah penggerak dan sekolah aktif literasi nasional. Jadi sehingga kami juga dituntut untuk bagaimana bisa bersaing dalam dunia digitalisasi. Sehingga perkembangan tentang kemajuan sekolah kami itu terus kami update untuk masyarakat
semua bisa melihat atau menyaksikan kemajuan sekolah kami itu di beberapa platform media. Salah satunya juga melalui program podcast Semasif itu. Podcast Semasif. Jadi kami biasa ada beberapa platform itu. Yang pertama ada YouTube. Yang kedua ada Facebook. Kemudian di Facebook juga ada fanpage, halaman Facebook ya. Fanpage. Kemudian kami juga punya website pemberitaan juga dalam bentuk tulisan. Kemudian ada Instagram, Twitter, dan beberapa platform media lainnya. Itu yang terus kami update kemajuan perkembangan tentang sekolah kami. Oke, luar biasa ya. Memang itu latar belakang yang mau tidak mau kita saat ini sudah ada di dunia yang cukup canggih. Bagaimana kita agar tidak tertinggal ya harus mengikuti perkembangan yang ada ya, luar biasa. Sejauh mana pemanfaatan podcast ini di sekolah ini, Pak Guru? Ya, puji Tuhan untuk setelah dari tanggal 5 Februari ya, dari tanggal 5 Februari 2022 kami mulai membuka beberapa platform media. Itu mulai dari sekitar di pertengahan bulan April itu saya selaku dipercayakan kepala sekolah untuk mengelola media sekolah. Itu di pertengahan bulan April kami mulai podcast. Tetapi setelah bulan April ya, karena memang di ruang studio kami juga memang harus dibutuh beberapa fasilitas pendukung gitu, sehingga kami setelah podcast di pertengahan April kami pending sementara, sehingga kemudian berjalan. Dan sebagai pengelola saya berpikir kalau kita memberitakan hanya secara beberapa platform media saja, artinya belum ada artinya dari beberapa jebolan-jebolan dari sekolah kami tersendiri maupun instansi pemerintah yang selalu bekerja sama, artinya juga ada sedikit semacam pengakuan untuk kami punya sekolah begitu. Sehingga kemudian di awal bulan Juni kemarin kami mulai dari podcast dengan apoteker. Karena memang kami melihat dari materi-materi yang akan kami lakukan di podcast itu harus berdampak kepada masyarakat, terutama kepada siswa-siswi. Iya. Jadi apoteker pastinya di situ dalam penjelasan mengenai obat-obatan, kemudian hal-hal yang harus dihindari dan sebagainya. Nah, itu kemudian dijelaskan pasti untuk anak-anak pasti lebih mengetahui. Jadi mereka, walaupun mereka juga sudah mempelajari di kelas masing-masing ataupun di ruang-ruang lain, tetapi dari podcast Masif itu bisa menambah ilmu lagi untuk mereka. Karena pastinya narasumber-narasumber yang kami undang juga ya orang-orang yang punya berkompeten dalam bidang tertentu. Ini luar biasa jangkauannya ya. Saat dimulai ini langsung bisa melibatkan pihak dari luar sekolah sendiri ya. Jadi itu dari awal Juni. Kemudian yang kedua kami juga wawancara dengan alumni SMA Katolik Santo Yosef Kalabai tersendiri, yaitu saat ini sebagai narasumber dari instruktur penerbangan dari perusahaan Dirgantara. Kemudian yang ketiga termasuk kami juga podcast dengan Kakak Heni. Nah, Kakak Heni juga kebetulan presenter ya, penyiar RRI atau buah stasiun produksi Alor. Dan kami itu tema mengenai apakah siswa juga bisa menjadi penyiar begitu. Kemudian yang terakhir kemarin kami juga podcast dengan Nona Alor dan runner-up 1 Nona Alor tahun 2023. Dan kebetulan Nona Alor itu juara satunya siswa kelas 12 Bahasa dan Budaya SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Sedangkan runner-up-nya alumni tahun ajaran 2022-2023 SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Dan setelah itu beberapa hari setelah saya balik dari Kupang ke Alor, kami juga sudah berencana untuk podcast juga dengan izin Mama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor terkait dengan
kegiatan atau event Visit Alor kemarin. Oke, baik, luar biasa ya. Oke, ini konsepnya ini seperti apa sih yang dimiliki oleh SMA Katolik Santo Yosef Kalabai dalam pengembangan digital ini sendiri? Oke, baik, terima kasih. Untuk pengembangan digitalisasi bukan hanya di media sekolah saja, Oke. tapi ada beberapa bidang-bidang, baik di bagian kurikulum juga biasanya. Ujian semester maupun ujian sekolah biasa dipakai untuk ujian online, ujian berbasis komputer itu biasa dipakai. Tapi khusus untuk di podcast sendiri di media SMA Katolik itu kami menghadirkan podcast masif untuk tujuannya kami menciptakan ruang nuansa media sosial yang baik untuk anak-anak sekolah. Begitu. Jadi di saat program podcast itu kami hadirkan, yang bertanya itu bukan dari guru-guru saja atau dari saya sendiri sebagai pengelola, tapi ada siswa yang juga jadi istilahnya jadi presenter di situ juga yang bertanya kepada narasumber. Jadi mereka juga artinya lebih untuk mengembangkan mereka punya Public konsep speaking juga ya. literasi begitu. Jadi mereka juga bisa mengetahui lagi lebih banyak begitu. Luar biasa, Bara. Dan intinya adalah yang mendasari untuk pengembangan digital ini untuk desain pembelajaran yang baik tentunya ya. Oke, tantangannya apa sih sejak dimulainya ini pengembangan digital di sekolah Pak Guru? Jadi ceritanya begini. Jadi untuk saya kan masuk di SMA Katolik bergabung itu kan di awal tahun di awal Januari tahun 2022 itu saya mulai bergabung, dan memang sebelum saya bergabung saya background memang seorang jurnalis ya. Background memang seorang jurnalis, beberapa melintang di beberapa media, dan ketika saya masuk kemudian karena punya modal bekal di situ, kemudian dilihat dari kepala sekolah, kemudian mempercayakan dan saya mengelola. Itu saya mengelola. Jadi memang artinya dari apapun, dari modal yang saya miliki, melihat dari fasilitas yang ada, tetapi artinya saya bisa maju atau untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah SMA Katolik Santo Yosef Kalabai, untuk bagaimana kita bisa mengembangkan digitalisasi sekolah ini. Artinya bahwa tidak ada tantangan yang berarti di sana ya, ketika Pak Guru punya bekal yang cukup, dan di sana pihak sekolah juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, dan juga anak-anak murid ini responnya bagus ya, untuk pengembangan digital ini sendiri. Sampai sekarang dalam perjalanan juga, puji Tuhan, beliau kepala sekolah sambil masih komunikasi, bagaimana nanti nanti hadir di studio RRI Atambonya seperti apa gitu, masih komunikasi. Oke, luar biasa. Dukungan yang full begitu. Oke, luar biasa. Kalau untuk anak-anak murid sendiri, responnya seperti apa untuk pengembangan digital ini sendiri? Apakah cuma sebagian anak atau semuanya mau membuka diri, mereka ingin terlibat dalam beberapa platform yang disediakan dalam pengembangan digital ini sendiri? Baik, sejauh ini memang khusus untuk anak-anak ya. Khusus untuk anak-anak SMA Katolik Santo Yosef Kalabai, mereka merespon juga sangat baik. Bahkan ada beberapa yang kadang, artinya ini program podcast ini kan bukan hanya sekali, jadi setiap dalam 1 minggu itu bisa 2 kali. Itu jadwal tetapnya ya? Ya, itu tergantung memang dari saya sebagai pengelola yang menjadwalkan begitu. Nah, jadi kadang anak-anak yang ingin tampil, tapi belum kami berikan kesempatan, itu kadang sampai sempat marah begitu. Mereka marah, mereka bilang, saya juga mau tampil begitu. Kapan saya punya? Pokoknya setiap kali kalau jalan di depan kelas mereka berteriak, mereka pengen ikut juga. Dan memang sebelum dan bahkan sebelum libur itu, memang libur tahun ajaran ini, saya sempat sampaikan kelas per kelas untuk mendaftarkan, artinya siswa-siswi yang ingin mau ikut dalam, artinya belajar tentang podcast ini ya, untuk belajar bagaimana public speakingnya,
bagaimana cara menanyakan orang dan sebagainya. Nah, jadi untuk tahun ajaran baru itu saya lebih detail untuk membagi membagi kegiatan-kegiatan itu sehingga semua bisa dapat begitu. Sehingga anak-anak semua yang mendaftarkan diri untuk ikut belajar dan di situ mereka juga bisa untuk terlibat langsung begitu. Oke, jadi didata dulu anak-anak yang mau ya, biar tidak dipaksakan, anak-anak tidak ikut terpaksa ya. Kalau untuk anak-anak muda yang di luar sekolah dan puji syukur dari dari media sekolah yang kami tampilkan ini mendapat respon yang sangat baik oleh orang-orang muda yang di luar sekolah maupun masyarakat. Banyak yang merespon dan puji Tuhan mereka sangat bangga dan juga membuat pengakuan begitu bahwa ada kemajuan di SMA Katolik Santo Yosef Kalabai begitu. Dan terkait dengan digitalisasi sekolah melalui beberapa media platform media ini memang ini juga salah satu cara dari kebijakan dari kepala sekolah, arahan dari kepala sekolah bagaimana supaya kita lebih mendekatkan informasi kepada masyarakat khususnya untuk orang tua siswa. Jadi kadang-kadang informasi itu kadang mereka bertanya lewat akun Facebook yang sudah kami siapkan begitu. Bahkan sampai sekarang mereka masih bertanya kapan anak-anak yang peserta didik yang baru ini masuk sekolah begitu. Sampai sekarang saya dalam perjalanan juga sempat saya dapat informasi mereka inbox begitu dan saya sampaikan bahwa tanggal 10 itu peserta didik baru, tanggal 10 Juli itu sudah masuk sekolah dengan berpakaian putih abu-abu untuk mendengarkan arahan untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2023-2024. Oke, lewat pengembangan digitalisasi ataupun lewat platform media yang tersedia ini bisa membangun sebuah komunikasi yang baik antara siswa dengan siswa dengan guru, dengan orang tua dan juga masyarakat ya, bahkan pemerintah yang ada juga dilibatkan. Adakah tema khusus kemudian bidang-bidang tertentu yang diangkat ya? Misalkan tadi kalau dengan pihak apoteker seperti begitu ya, itu berarti ada bidang kesehatan dijangkau juga di sana. Bidang apa lagi yang dijangkau di pengembangan digital ini sendiri? Artinya untuk sementara sebelum masuk ke tahun ajaran baru itu memang untuk sementara saya selaku pengelola itu mengangkat tema-tema itu tergantung dari isu-isu yang berkembang terkait dengan sekolah kami begitu. Nah, contoh kayak kemarin ada Nona dan Runner Up 1 itu kan memang dari sekolah kami ya, itu yang kami kemudian angkat dan berkelanjutannya kepada izin Mama Kadis Pariwisata Kabupaten Alor begitu. Nah, untuk yang tema-tema yang lain yang bisa dijangkau lain sebagainya itu nanti saat di tahun ajaran baru masuk. Nah, di tahun ajaran baru masuk itu saya lebih detail menyusun untuk setiap program pengembangan tema tentang misalkan kurikulum, misalkan kemudian tentang kesiswaan atau OSIS, kemudian tentang terkait dengan sarana prasarana, kemudian humas, kemudian tata usaha, pokoknya dan semua yang terkait dengan SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Jadi pada intinya tema yang kami angkat itu dia tidak terputus atau tidak kami angkat tema itu ada hubungannya dengan sekolah kami. Nah, itu yang kami programkan. Itu yang paling penting ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan dari yang luar-luar juga ya, sesuai dengan event mungkin atau juga momen, kondisi. Betul, itu memang dari awal kami bangun platform media ini itu memang sudah dalam video peluncuran, ada video peluncuran media SMA itu sudah disampaikan di situ. Jadi kami akan memberitakan atau menampilkan kegiatan-kegiatan SMA Katolik Santo Yosef Kalabai ataupun kegiatan-kegiatan luar yang ada sangkut paut dengan
keluarga besar SMA Katolik Santo Yosef Kalabai begitu. Iya. Oke, baik, luar biasa, luar biasa. Baik, Pak Guru dan juga pendengar Radio Tambua, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, namun kita break sejenak. Kita akan simak yang berikut ini. Ya, pendengar RRI, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita masih bersama narasumber kita, Pak Markus Karya SPD, selaku pengelola media SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi ya. Perbincangan kita masih berkaitan dengan pengembangan digitalisasi sekolah melalui podcast. Ini luar biasa ya, banyak cerita yang sudah kita dapatkan di sisi awal tadi dan masih banyak hal yang membuat kita kepo. Luar biasa ya Pak Guru, luar biasa, semangat sekali ini. Oke, untuk fasilitas penunjang untuk pengembangan digital sendiri sejauh ini apakah cukup memadai? Iya, baik. Memang kalau kita mau melihat dari podcast itu kan sendiri, podcast itu kan siaran. Nah, kalau kita melihat dari beberapa tempat-tempat itu sudah sangat oke. Tetapi terkait dengan itu di SMA Katolik Santo Yosef Kalabai sendiri, kami memiliki studio untuk menunjang program podcast Masep, dan di studio sendiri itu tersedia satu buah komputer dan alat perekam suara, dan pastinya ada tempat meja, kursi dan sebagainya untuk kita gunakan, dan itu yang untuk sementara masih tersedia, dan untuk ada kamera juga, kamera yang itu kita gunakan, dan ada tripod dan sebagainya. Itu untuk sementara, dan ke depan juga sebagai pengelola juga sudah mengusulkan untuk pengadaan semacam alat perekam yang menggunakan Bluetooth itu. Oke. Yang menggunakan Bluetooth. Itu lebih sangat fleksibel kita gunakan begitu. Tapi pada intinya ya kami informasi yang kami sampaikan itu bisa tersalurkan dan bisa diserapkan. Pada intinya. Oke, baik. Kalau mengenai peralatan yang ada saat ini ya dimaksimalkan ya sebisa mungkin seperti itu. Sudah sangat, kalau mau dibilang 95% lah. Oke, berarti pantas Pak Gurunya senyum ya sebagai pendamping ini. Tidak terkendala Romo ya. Romo harus terus fasilitasi sampai sempurna begitu ya, biar ada ide-ide kreatif yang ya terus bermunculan untuk pengembangan digital di SMA ini, luar biasa. Dan ya satu lagi, puji Tuhan, dari program ini bukan hanya dari kepala sekolah tetapi juga dukungan juga dari Wakasek Humas, hubungan masyarakat. Kemudian itu yang awalnya memang masih terpisah, tapi kemudian saya sudah sebagai pengelola sudah komunikasi dengan Wakasek Humas untuk kami menyatu begitu, menyatu, dan kami ingin masuk di dalam Humas begitu. Jadi artinya dari Humas punya program turunnya ke media sekolah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dukungan dari Wakasek, dari kesiswaan juga, kemudian kurikulum, sarana prasarana pastinya, dan juga guru-guru juga dukungan yang, karena dari awal di tahun 2022 di awal pertengahan April itu memang narasumber pertamanya itu adalah guru matematika sendiri di SMA Katolik Santo Yosef. Jadi kedepannya ya mudah-mudahan untuk tahun ajaran baru narasumbernya guru dan presenternya siswa begitu. Itu yang sementara kami bangun. Saya bangun dengan Wakasek Kesiswaan untuk menyatu dan membuat program untuk seperti itu, sehingga siswa yang lebih bertanya begitu. Jadi apa yang mereka artinya yang mereka mau, artinya penasaran tentang sekolah ini, apalagi khusus untuk kelas 10 gitu. Karena untuk sementara yang hadir sebagai yang bertanya itu kelas 10 semua, yang untuk sementara. Sekarang mereka naik lagi ke kelas 11. Luar biasa nih adik-adik yang baru tamat SMP ini boleh ya. Salah satu hal yang menarik yang mungkin bisa Anda dapatkan ketika Anda ada di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Bisa bergabung ya. Amin. Luar biasa. Sebenarnya saya baru tamat SMP, saya akan langsung daftar ini ya. Biar saya kebagian ini tanya-tanya guru begitu ya. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Oke, kalau dukungan dari orang tua sendiri seperti apa? Tentu tidak terlepas ya dari peran orang tua juga palingan untuk orang tua ya sekolah pada ini. intinya karena ijazah ya, mereka lebih kepada ijazahnya karena guru SPD ya, mereka paling dukungannya ya mereka mendukung, sangat mendukung. Artinya kalau sudah masuk sebagai guru ya itu, karena saya di SMA Katolik sebagai guru matematika, sebagai guru matematika, dan mereka terus mendukung dalam doa pastinya, dan pasti setiap kali kalau
sering podcast dengan beberapa eh, orang-orang besar seperti itu, artinya narasumber yang mau dibilang orang-orang besar, itu mereka sering Bangga, bertanya begitu, ya. wah begitu. Mm-mm. Saya bilang ya begitulah kalau kita mau berproses pastinya orang tua bangga lah. Mm-mm. Oke, ya pencapaian-pencapaian dari pengembangan digital ini tidak sia-sia ya lewat Amin. usaha yang Iya. dikerjakan luar biasa. Oke, kalau untuk kemampuan dari anak-anak murid sendiri sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan sepanjang 2022 hingga 2023 pertengahan? Oke, baik. Eh, mereka menyerapnya sangat cepat. Oke. Kemampuan mereka untuk menyerap itu sangat cepat karena beberapa kali bukan hanya di podcast saja, tapi di beberapa video-video yang tentang profil sekolah, Mm. terus visi misi sekolah, dan ada beberapa video lain yang membutuhkan presenter atau next speaker itu Mm-mm. kadang materinya memang dari saya sendiri, tapi saya berikan itu saat kita mau membuat video rekaman. Mhm. Jadi satu kali maksimal 3 kali saya sampaikan materinya. Jadi mereka langsung tangkap. Oke, Jadi cepat. itu untuk di video lain. Kalau untuk di podcast sendiri, memang beberapa video sebelum yang Nona dan runner up Mhm. itu memang pertanyaannya saya masih menggunakan kertas ya, Mhm. artinya masih menggunakan kertas, mereka masih istilahnya membaca. Mhm. Terus kemudian di Nona dan di di Kakak Heni kemarin. Di Mhm. Kakak Heni kemarin ya mereka sudah tidak pakai kertas lagi. Mhm. Tapi untuk yang sebelum Kakak Heni itu memang mereka pakai kertas, dan memang saya sampaikan kepada mereka bahwa sebagai presenter itu atau penyiar yang pemula itu memang awalnya harus begitu. Mhm. Harusnya kita menggunakan kertas, dan senior pun pasti Dan masih harus. menggunakan kertas. Soalnya kalau kita Iya, tidak pakai kalau- itu nanti ngelantur ya sudah sampai Kupang balik lagi ya Tambu, atau kalau ada catatan terarah Iya, ya. Jadi yang jadi mendengar perbincangan kita juga paham, oh alurnya Iya. jelas ini tidak A Betul, sampai iya. Z seperti itu ya. Iya. Jadi Boleh memang sih. itu memang dalam pertanyaan itu memang saya susun sesuai dari take awal, mulai dari perkenalan sampai pada terakhirnya di close assessment atau motivasi, kata-kata motivasi begitu. Itu Ya. saya susun jadi satu narasumber itu dia bisa sampai 10 bahkan belasan pertanyaan. Oke, itu biasanya paling lama podcastnya di SMA itu berapa lama itu waktunya biasa di? Itu ya terakhir paling lama itu sekitar mendekati 1 jam. Mendekati 1 jam. Mendekati. Ada breaknya? Ya, Ada break? itu ya kita kan videonya edit ulang begitu. Oke. Kita tidak live streaming. Oke, Jadi tapi kitanya- misalkan breaknya itu break bicara, Oh ada iya, lagu ada, gitu. pasti. Ada breaknya 1 maupun 2. Ada satu Oke. kali maupun Ada 2. pernak-perniknya ya yang Iya. pasti, biar tidak bosan nih yang nonton yang dengar juga. Ya kan, bahkan mereka bertanya juga kadang menggunakan kertas, tetapi saat narasumber sementara bicara, kadang mereka penasaran dengan kata itu, mereka sambar dan bertanya ulang. Oke, mereka bisa improve sendiri ya dengan perbincangan itu, luar biasa. Intinya bahwa semangat anak-anak ini juga buat Pak Guru bersama pihak sekolah juga semangat ya untuk pengembangan digital di di SMA Katolik Santo Yosef Kalabah ini sendiri. Oke, baiklah, ini luar biasa sekali ini. Tapi sebelumnya Pak Guru, kita mau informasikan dulu untuk para pendengar kita, pendengar RRI. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita, boleh ya, jauh-jauh nih Pak Guru dari Alor. Jadi mumpung ada waktu, yuk kita habis-habisan di sini. Tapi Iya. tidak juga ya, nanti kita tinggalkan sisa tenaga biar beliau bisa kembali ke Alor. Nanti kita bisa lanjut lagi mungkin by phone seperti itu ya. Ini sudah canggih sekarang saat ini ya, digital ya, perkembangan teknologi sudah cukup canggih, jadi tidak ada batasan untuk kita tidak berkomunikasi. Sejauh masih bisa kita komunikasi, pasti akan komunikasi. Dan pendengar, di pukul 17:36 waktu Indonesia Tengah nanti kita break ya, karena azan maghrib untuk wilayah kota Tambua dan sekitarnya akan dikumandangkan. Oke, satu lagi ya sebelum nanti kita break untuk azan maghrib Pak Guru. Oke.
Luar biasa ini. Untuk target sendiri kan tadi dikatakan bahwa untuk SMA Katolik Santo Yosef Kalabagi ini juga merupakan sekolah penggerak seperti itu ya. Dan salah satu pengembangan digitalisasi ini juga memang ditentukankah atau memang diinginkan ada di sekolah ini. Apakah kemudian ada target khusus mengenai pengembangan digitalisasi ini? Oke, baik. Nah, untuk terkait dengan untuk media sendiri memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT mewajibkan setiap sekolah SMA mempunyai platform media, khususnya website. Nah, karena memang saya melihat di SMA Katolik Santo Yosef Kalabagi sendiri punya kegiatan ekstrakurikulernya begitu banyak. Bukan hanya kegiatan ekstrakurikuler saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang memeriahkan hari-hari besar. Nah, contohnya seperti bulan bahasa, bulan kitab suci, kemudian ada perlombaan futsal antar sekolah dan sebagainya di sekolah SMA Katolik Santo Yosef sendiri dan di luar, sehingga saya berpikir bahwa ya kita memanfaatkan semua media platform media, sehingga situ muncullah satu-satu dari website, kemudian Facebook, kemudian YouTube, kemudian dan sebagainya. Nah, targetnya adalah artinya kami melihat bahwa untuk sekarang perkembangan teknologi lebih canggih, jadi semuanya lebih kepada handphone dan sebagainya anak-anak, sehingga mindset mereka anak-anak, khususnya anak-anak ini kepada membaca itu sangat kurang, sehingga sangat minim, sehingga itu yang kemudian membuat kami SMA Katolik Santo Yosef sendiri menjadi sekolah penggerak, yang kemudian kami bagaimana cara untuk mendongkrak anak-anak ini punya mindset membacanya banyak. Dan dari situlah kami membuat, sehingga dari podcast sendiri juga pastinya dari ini sebelum tampil mereka, saya selaku pengelola menyampaikan ke adik anak-anak untuk membaca referensi-referensi untuk sebelum kita masuk ke acara podcast. Nah, kita juga di SMA Katolik Santo Yosef Kalabagi juga masuk dalam sekolah aktif literasi nasional. Kemudian ada juga gerakan membaca, gerakan menulis. Kemudian kita kemarin juga masuk di namanya ada satu forum namanya namanya Nyalanesia. Di situ kita juga sudah menerbitkan buku. Sudah ada, kita mengeluarkan buku juga, sudah diterbitkan. Ada buku yang ditulis oleh guru dan ada juga buku yang ditulis oleh siswa. Iya, itu untuk tahun kemarin ya, tahun ajaran 2022-2023. Nah, itu di tahun lalu itu sudah ada. Dan tahun ini kita juga masuk dalam program itu, sehingga anak-anak sekarang diarahkan untuk bisa menulis, tapi untuk tahun ini kita menulis cerpen. Untuk cerpen begitu. Oke, luar biasa ini. Itu target yang kemudian dibangun. Baik, pengembangan digitalisasi ini membangkitkan berbagai bidang tentunya ya. Salah satunya ini ya, ketika anak-anak sudah minat bacanya kurang, ya harus baca ya. Literasinya harus ditingkatkan sehingga bisa mengikuti perkembangan digitalisasi yang ada. Oke, baik. Kita jadi digitalisasi itu kita juga bukan kita melalui media saja, tapi kita juga sekarang sudah mulai aktif membaca buku setiap 15 menit sebelum mata pelajaran, sebelum guru masuk dalam kegiatan belajar mengajar. Dan setiap buku itu ada di lapak setiap kelas, di belakang kursi meja siswa itu ada lapak untuk buku-buku, dan di situ arahan dari kepala sekolah untuk setiap 15 menit sebelum kegiatan proses belajar mengajar, siswa diwajibkan untuk membaca. Luar biasa, salut ya. Oke, pendengar RRI, pukul 17:36 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Tambua dan sekitarnya.
Baik, pendengar RRI Tambo di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tambo. Masih bersama Pak Markus Karya SPD selaku pengelola media pada SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi ya, mengenai pengembangan digitalisasi sekolah melalui podcast. Luar biasa. Pak Guru, kita lanjutkan lagi ya. Baik, ya. Lanjut lagi, luar biasa. Terima kasih semangatnya. Dan di Kalabahi Alor, di Alor ya secara keseluruhan. Kalau di Alor, ya. setiap sekolah itu terutama di SMA, apakah semua sekolah itu sudah punya pengembangan digitalisasi? Dalam hal ini juga salah satu platform digital yakni podcast ini sendiri, Pak. Oke, baik. Saya baru masuk di SMA Katolik Santo Yosef awal tahun 2022 ya. Sesuai pengamatan dari Januari 2022 hingga saat ini, memang untuk podcast sendiri ini ada satu sekolah yang boleh saya sebutkan namanya? Boleh. Oke, dari teman-teman MAN 1 Alor. Dari MAN 1 Alor memang sempat saya lihat ada program podcast dari MAN 1 Alor. Yaitu memang saya lihat ada sempat menayangkan untuk penerimaan peserta didik baru. Iya, itu yang saya sampai saat ini yang saya ketahui. Kalau untuk sekolah-sekolah lain ya pengamatan saya sampai saat ini tidak ada. Oke, baik. Nah, pendengar RRI, mungkin saja kita sudah mengetahui, tapi tidak mengapa di kesempatan ini kita disegarkan kembali ya bagaimana peran digitalisasi dalam proses pembelajaran seperti tadi. Kalau di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi sendiri ini sudah luar biasa sekali. Ada interaksi antara guru dan siswa, siswa dan guru, sebaliknya seperti itu ya. Jadi narasumber, jadi presenternya seperti itu. Dan kita berharap bahwa sekolah lain juga tentu akan demikian ya. Dan mudah-mudahan semangat yang dimiliki oleh SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi ini juga jadi semangat sekolah-sekolah lain, terutama tadi MAN 1 Alor. 1 Alor ini juga sudah mulai, mudah-mudahan lebih berkembang lagi ya, sama-sama kita maju ya, itu kenapa tidak begitu ya. Oke, daripada hanya satu. Nah, Pak Guru boleh dong sedikit berbagi pentingnya digitalisasi dalam proses pembelajaran. Oke, baik, terima kasih. Pastinya untuk terkait digitalisasi ini sendiri ya pastinya semua terekam ya. Pastinya semua terekam dan jejak-jejak kita mau dihapus ataupun tidak pastinya akan terekam. Nah, oleh karena itu ya peran digitalisasi juga sangat penting untuk kemajuan, karena pastinya di beberapa kesempatan kegiatan ya. Poin penting adalah ketika kegiatan yang ada di sekolah kita itu ataupun di mana saja, artinya jangan terpaku pada kita yang membuat, kita yang menikmati, kita juga yang menilai. Nah, ini yang kadang-kadang sering agak berbeda. Jadi kami ingin tampilkan yang berbeda adalah kita membuat, sama-sama menikmati dan biarkan orang lain yang menilai. Nah, ini yang sementara kami buat, sehingga penilaian orang atau penilaian masyarakat luar itu kepada kami SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian bisa membuat kami untuk terus membenahi begitu. Nah, itu terus membenahi. Nah, untuk digitalisasi sendiri, mungkin saya sedikit ke belakang tadi untuk digitalisasi. Untuk tahun ini, FLS 2N, ya, Festival dan Lomba Siswa Nasional, ya, itu kami SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi di bidang jurnalistik, itu kami mendapat juara 1 tingkat kabupaten. Nah, itu siswa yang menulis. Dan saya sendiri juga sebagai guru pendamping. Dan saat ini karyanya sementara diperlombakan di tingkat provinsi. Nah, memang sangat, ya mau tidak mau, semua kegiatan, apalagi sekarang untuk lomba FLS 2N maupun OSN, KSN dan dari bidang-bidang lain, urusan-urusan lain itu semuanya lebih kepada online, digitalisasi digital, sehingga ya mau tidak mau di zaman teknologi yang canggih ini ya kita harus artinya masuk ke dalam, dan kita tidak boleh disetir oleh teknologi itu. Jadi kita yang harus menyetir sendiri, begitu istilahnya seperti itu. Sehingga dari kita menyetir sendiri, dampaknya adalah pastinya
ya semua yang kita gunakan melalui dengan yang berkaitan dengan digital itu sendiri, dengan teknologi itu sendiri, ya pastinya dampaknya kita sangat leluasa, sangat mungkin dan sangat bisa untuk mengembangkan kita punya potensi yang ada itu ke arah yang lebih baik. Oke, luar biasa. Dan dengan wadah ini juga tentunya membatasi anak-anak ya. Kalau sendiri searching, sendiri cari itu ya kita tidak tahu ya ini dapatnya apa. Tapi kalau di sini anak-anak diberikan kesempatan untuk bisa mengeksplor ya. Mereka seperti tadi ya, kita yang membuat, kita yang merasakan dan terima tantangannya juga bahwa kita siap untuk dinilai. Iya, betul Luar sekali. biasa. Ini berani tampil beda nih ya sama Katolik nih. Siap. Oke, luar biasa. Pendengar RRI Atambua, sayang sekali waktu kita selesai dan boleh dong kita dapatkan sedikit lagi closing statement-nya juga sebagai semangat ya. Tidak hanya SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi yang luar biasa, tentu untuk sekolah-sekolah lain dan juga untuk kita semuanya. Boleh apa sih yang mau disampaikan Pak Guru? Silakan dengan senang hati mendengarnya. Saya mulai dari moto saya ya. Oke. Sejak di bangku kuliah, moto itu saya pegang sampai sekarang, yaitu teruslah belajar membaca agar kamu mengenal dunia dan menulislah agar dunia mengenalmu. Sehingga dari situ kemudian saya masuk bergabung dengan SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi yang kemudian di mana moto kami adalah I believe I can. Saya percaya saya bisa. Jadi apapun yang saya membaca pasti saya akan pahami. Saya bisa pahami dan apapun yang saya menulis pasti orang akan memahami juga begitu. Sehingga ya dari sini pastinya di dunia digitalisasi sekarang ya kita terus bagaimana dengan ide-ide kreatif kita untuk bagaimana bisa memanfaatkan teknologi yang begini canggih dengan mendigitalisasikan sekolah maupun instansi-instansi dimanapun itu untuk bagaimana sehingga kita sama-sama bisa mengetahui begitu. Sehingga apa yang saya bilang tadi bahwa kalau kita sendiri menikmati, kita sendiri membuat, kita sendiri nikmati, kemudian kita sendiri menilai baik, belum tentu orang lain menilai kita curang baik. Pasti ya. Sehingga makanya saya bilang bahwa ya kita harus bagaimana pastinya ke depan mari kita sama-sama memanfaatkan teknologi ini sehingga tantangan zaman digital yang begini canggih kita bisa hadapi dan kita terus maju perlahan demi perlahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, I believe I can ya. Ini untuk kita semuanya nih, suatu energi positif ya dari SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi secara pribadi, secara khusus bersama Pak Guru Markus Kari ya. Salam hormat buat Romo ya. Romo di manakah dirimu berada saat ini Romo? Lagi menikmati liburan asik ya. Jadi guru, anak sekolah libur, kita juga lagi libur. Kayak cemburu begitu maksudnya. Luar biasa. Yang pastinya semangat pesan saya untuk Bapak Ibu Guru yang saat ini sebagai panitia penerimaan peserta didik baru ya pastinya dari RRI Atambua ya terus semangat untuk memasuki masa pengenalan siswa baru pastinya mari kita menerima mereka sebagai bagian dari keluarga besar SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi ya. Pokoknya terus semangat, I believe I can. Oke, luar biasa ya. Selamat bergabung ya di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, luar biasa. Apa ya ini sebenarnya kayak tidak bisa menutup seperti itu. Lanjut terus ya. Tapi semangat yang pastinya buat SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, Bapak Ibu Guru, untuk Romo Kepala juga. Salam hormat dari kami dan ya kalau memang karena jarak yang begitu jauh. Tidak perlu jauh-jauh ke RRI Atambua, tidak mengapa, asalkan bisa selalu mampir ya di RRI Alor. RRI Alor semangat membangun Nusa Kenari yang pastinya. Terima kasih banyak Pak Guru, sehat selalu. Mungkin next time ya kita juga ingin update seperti apa sih
pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar nih, ingin kita Oke, singgung iya. juga ya di sana, biar kita juga ingin ikuti perkembangan proses belajar mengajarnya di sana. Boleh ya nanti next time. Terima kasih banyak yang pasti sudah menginspirasi kita, sudah berikan semangat untuk kita semua berkaitan dengan pengembangan digitalisasi sekolah melalui podcast. Terima kasih Pak Terima Guru, kasih, salam Kakak. sehat, sampai jumpa lagi. Baiklah pendengar RRI Tambo di mana saja berada, terima kasih Anda juga sudah menyimak perbincangan mengenai pengembangan digitalisasi sekolah melalui podcast ya, bersama Pak Markus Kari SPD selaku pengelola media SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Semoga perbincangan ini menginspirasi untuk kita semuanya. Dan pendengar, saya Trisa Manet sekaligus pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya. Di rangkaian acara Pro 1 RRI Tambo selanjutnya, Anda bersama tenaga baru, semangat baru, ada Bung Epi Mau hadir untuk Anda di Atambua malam ini. Saya Trisa Manet pamit, selamat malam, sampai jumpa dan Tuhan berkati. Radio adalah media pemersatu bangsa.